Aquarius, gimana kabar kamu? Semoga baik-baik saja, sehat, dan apapun urusan kamu diberikan kemudahan, kelancaran ya. Oke. So guys, di video ini aku bakal reading nih buat Aquarius mengenai peruntungan kamu di minggu keempat ini. Dari video ini nanti bisa resonate ke kamu, bisa juga belum. Energinya juga dapat vice versa atau kebolak-balik. Jadi aku mohon buat Aquarius dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku, oke? Untuk minggu keempat ini, Aquarius. Aku tuh di sini merasakan adanya kebimbangan ya. Rasa ragu atau mungkin menahan diri untuk mengambil keputusan, seolah kamu tuh seperti berada di posisi di mana kamu tahu harus memilih, tapi masih menutup mata dari kenyataan atau belum siap melangkah gitu. Kadang ini juga menunjukkan kamu itu kayak terjebak di antara dua pilihan ya. Dan mungkin semakin lama ditunda justru membuat energi itu menjadi stagnan ya. So, jadi energinya tuh langsung berubah kehadirnya kartu ini. Jadi mungkin ada awal baru, keberanian, dan mungkin lompatan tanpa terlalu banyak ketakutan. Ini tuh kayak energi yang sangat bebas, spontan, dan mungkin juga penuh potensi sebenarnya. Jadi mungkin apa ya? Aku tuh ngerasa di sini ada sesuatu yang cukup kena gitu. Kamu kayak sedang ditarik dari kondisi ragu menuju ke langkah baru yang lebih berani, dan semesta mungkin mendukung kamu. Dan mungkin seolah-olah tuh mau bilang ke kamu, berhenti terlalu lama berpikir dan mulailah melangkah, Aquarius. Karena yang bikin merinding di sini ya, sering kali peluang besar itu sebenarnya datang setelah kamu tuh berani keluar dari kebimbangan kamu. Jadi mungkin ada juga ya pesan buat kamu, jangan terlalu lama menunda keputusan penting, beranilah mengambil langkah baru, walaupun belum semuanya jelas gitu. Kadang peruntungan tuh datang dari keberanian mencoba, bukan dari kepastian. Dan aku lihat di sini mungkin ada potensi peruntungan yang akan terbuka ketika kamu tuh berani keluar dari kebimbangan dan mengambil langkah baru kamu. Dari yang sebelumnya diem menuju lompatan besar dalam hidup kamu gitu. Dan pada akhirnya semua tuh bakal kembali ke pilihan dan langkah yang kamu ambil. Kadang kita tuh perlu lama diem di antara keraguan, sampai lupa bahwa hidup tuh akan terus berjalan gitu dengan atau tanpa keputusan kita ya. Jadi energi yang terbaca hari ini tuh bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap fase tuh punya maknanya sendiri, entah itu kebimbangan, luka, atau awal baru. Jadi semuanya tuh kayak adalah bagian dari perjalanan kamu. Jadi buat kamu jangan takut untuk melangkah walaupun belum semuanya tuh terlihat jelas, karena seringkali jalan tuh akan terbuka setelah kamu tuh berani mengambil langkah lebih dulu. Semesta tuh nggak pernah diem, jadi energi tuh selalu bergerak. Dan sekarang mungkin giliran kamu untuk menentukan arah kamu ya. Oke, kita lihat. So, okay. Kalau yang aku lihat di sini tuh sebenarnya minggu ini kayak ada peluang pekerjaan yang datang, tapi sifatnya itu lembut ya, bukan yang memaksa, melainkan yang kayak terasa bener di hati gitu. Nah, bisa juga ini tuh menunjukkan bahwa pekerjaan yang cocok buat kamu adalah yang menggunakan intuisi, kreativitas, dan mungkin juga hubungan emosional dengan orang lain. Karena aku juga merasakan
Peluang tuh datang dari relasi atau orang yang percaya sama kamu. Pekerjaan yang membuat kamu tuh mungkin lebih hidup secara emosional atau awal sesuatu yang kecil tapi punya potensi perkembangan gitu. Jadi buat Aquarius, dengarkan intuisi saat memilih pekerjaan atau peluang yang datang dan juga jangan remehkan kesempatan kecil yang terasa klik di hati. So, penting banget untuk gunakan empati dan ketulusan kamu sebagai kekuatan utama dalam bekerja, ya. Jadi dari kartu ini tuh memang menunjukkan peluang pekerjaan yang datang secara halus dan emosional dengan potensi berkembang jika kamu tuh mengikuti intuisi dan bekerja dengan hati gitu. Kadang jalan yang paling tepat tuh bukan yang paling keras terlihat ya, tapi yang paling terasa di hati. Jadi apa yang datang pelan, lembut dan penuh ketulusan itu justru sering jadi hal yang bertahan paling lama. Jadi percaya sama proses kamu, nggak semua harus terburu-buru gitu loh, nggak semua harus dipaksain. Yang memang buat kamu akan datang dengan cara yang tepat dan di waktu yang pas kok. Jadi ikutin intuisi kamu, jaga hati kamu, dan biarkan semesta menuntun langkah kamu ke arah yang memang sudah ditakdirkan buat kamu, ya. Kita lihat untuk keuangan di minggu ini. Keuangan Aquarius di minggu keempat ya, atau minggu terakhir. Well, aku lihat minggu-minggu ini tuh ada rezeki yang mengalir, tapi kamu tuh perlu sangat bijak dalam memilih dan mengelolanya. Jadi jangan sampai apa yang mungkin kamu dapatkan itu justru habis karena keputusan yang kurang tepat atau mungkin tergoda hal-hal yang nggak penting gitu ya. Jadi pesan buat kamu, bersyukurlah atas apa yang kamu sudah terima, tapi tetap bijak dalam pengelolaannya. Dan juga jangan mudah tergiur dengan banyak pilihan atau tawaran yang belum jelas. Fokus aja pada kebutuhan dan tujuan jangka panjang kamu, ya. Keuangan ya bisa aja cukup mengalir ya minggu ini, tapi perlu kebijaksanaan dalam memilih dan juga mengelola agar enggak terjebak dalam ilusi atau pengeluaran yang enggak perlu ya. Ya, enggak semua yang terlihat tuh apa ya, enggak semua yang terlihat menarik itu ya benar-benar membawa kebaikan. Kadang rezeki itu bukan hanya tentang berapa banyak yang datang, tapi seberapa bijak kamu menjaga dan menggunakannya. Jadi pelan-pelan aja, nggak perlu terburu-buru mengambil semua peluang yang datang. Yang memang buat kamu itu akan tetap menemukan jalannya kok. Jadi jaga keseimbangan, gunakan hati dan logika, dan biarkan rezeki kamu tuh tumbuh dengan cara yang lebih tenang dan juga pasti ya. Sekarang kita bahas buat asmara nih ya, sesi asmara. Kita ke yang single dulu ya. Untuk Aquarius yang single di minggu ini. Oke, aduh. Agak berat ya di sini. Kayaknya sih ada beban emosional dari masa lalu ya. Bisa mungkin berupa luka lama, pengalaman cinta yang melelahkan, atau mungkin rasa capek karena selalu berjuang sendiri dalam hubungan. Jadi di sini tuh kayak energinya seperti kamu tuh masih memikul sesuatu yang belum sepenuhnya dilepasin gitu. Dan mungkin itu kayak membuat hati jadi lebih berat untuk membuka diri lagi, ya enggak? Tapi di sisi lain, di sini tuh ada kartu yang positif. Ada kebahagiaan emosional, hubungan yang harmonis, dan juga mungkin cinta yang utuh ya. Jadi kayak kamu tuh sebenarnya ditakdirkan untuk merasakan cinta yang bahagia dan lengkap. Mungkin aja kamu saat ini tuh sedang dalam fase melepas beban lama untuk menuju kebahagiaan yang lebih besar. Tapi selama kamu masih membawa beban itu, energi cinta yang indah ini tuh kayak belum bisa sepenuhnya masuk gitu. Jadi lepaskan perlahan beban dan luka dari masa lalu. Jangan merasa kamu tuh harus terus kuat sendirian. Karena kamu tuh layak mendapatkan cinta yang tenang, bukan yang bikin capek aja gitu. Oke.
Dan aku ngerasa di sini setelah kamu melepaskan beban masa lalu, itu ada potensi cinta yang sangat bahagia dan utuh menunggu kamu. Memang tidak semua beban itu harus kamu bawa sampai akhir ya. Kadang yang membuat kamu lelah itu bukan karena kamu enggak kuat, tapi karena kamu tuh belum melepaskannya. Karena cinta yang tepat itu tidak akan membuat kamu merasa berat, tidak akan membuat kamu terus merasa berjuang sendirian. Cinta yang tepat itu akan terasa seperti pulang, tenang, hangat, dan juga penuh penerimaan. Jadi, lepaskan yang sudah selesai karena kebahagiaan yang kamu tunggu itu sedang menunggu kamu untuk benar-benar siap menerimanya, ya. Kita bahas buat yang sudah berpacaran. Yang sudah pacaran nih. Oke. Well, aku ngelihat di sini tuh kayak ada momen dimana kalian bisa menikmati waktu bareng, ada rasa nyaman seperti teman sekaligus pasangan gitu ya. Dan aku ngerasa di sini juga ada hubungan yang sedang berubah ke fase baru. Kayak adanya momen enggak terduga yang mempengaruhi arah hubungan atau koneksi yang terasa seperti menang apa ya, memang sudah jalannya gitu. Jadi hubungan kalian mungkin penuh kebahagiaan ya saat ini, tapi mungkin juga sedang berada di titik di mana perubahan besar tuh bisa aja terjadi. Bisa jadi hubungan ini tuh naik level, lebih serius, lebih dalam, atau mungkin juga mengalami perubahan yang membawa kalian ke arah yang berbeda, tapi sesuai dengan takdir gitu. Jadi, nikmatin setiap momen kebersamaan tanpa terlalu khawatir akan masa depan. Terima perubahan yang datang, karena itu bagian dari perjalanan hubungan. So, percayalah bahwa apa yang terjadi itu memang bagian dari takdir yang membawa pelajaran atau kebahagiaan. Nggak semua hubungan tuh berjalan lurus ya, kadang ada yang naik, ada yang turun, ada perubahan yang tidak bisa dikendalikan juga. Tapi justru disitulah makna sebenarnya dari sebuah hubungan. Yang ditakdirkan untuk bertahan itu akan menemukan jalannya, dan yang harus berubah akan mengajarkan kita sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Jadi nikmatin setiap momen yang ada, karena roda kehidupan tuh akan terus berputar, dan cinta yang sejati itu akan selalu menemukan arah pulangnya, ya. Oke, kita bahas buat yang sudah nikah. Oke, untuk Aquarius yang sudah menikah. Yang sudah menikah. Ini kayaknya sih yang udah nikah sama Cancer, Pisces, Scorpio ya. Atau mungkin Taurus, Capricorn, dan Virgo. Zodiak yang lain ikutin energinya. Well, aku ngerasa di sini tuh kayak ada munculnya kembali rasa sayang yang lebih dalam, ada penyembuhan emosional dalam hubungan, atau mungkin fase di mana kalian itu mulai lebih terbuka dan saling memahamin kayaknya. Ada potensi juga sih untuk membangun kembali pondasi yang lebih kuat, fokus pada kestabilan finansial atau kehidupan bersama, atau mungkin juga awal baru yang lebih realistis dan terarah. Aku lihat ada kesempatan untuk memulai kembali dengan cinta yang lebih tulus dan pondasi yang lebih kuat di sini antara kamu dengan pasangan kamu. Jadi hubungan ini tuh bukan hanya soal perasaan aja ya, tapi juga kayak membangun kehidupan yang lebih stabil bersama. Jadi mungkin di sini tuh ada potensi untuk memperbaiki hubungan menjadi lebih sehat, membangun ulang kepercayaan, atau masuk ke fase yang lebih dewasa dalam pernikahan gitu. Jadi pesan buat kamu, jaga komunikasi dan keterbukaan hati. Bangun hubungan yang tidak hanya dengan cinta, tapi juga komitmen yang nyata. Dan juga hargai setiap langkah kecil dalam membangun rumah tangga, ya. Kadang yang kita butuhkan itu bukan hubungan yang sempurna, tapi memang kesempatan untuk memulai lagi dengan cara yang lebih baik. Dan cinta itu bukan hanya tentang perasaan ya, tapi tentang bagaimana kita tuh merawat, menjaga, dan juga membangunnya tuh setiap hari gitu. Dan jika hati masih mau saling terbuka, maka selalu ada kesempatan untuk menciptakan kembali kebahagiaan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Meskipun sebelumnya tuh ada masalah gitu ya. Oke, untuk Aquarius, aku rasa cukup dulu dengan kita. Semoga bisa bermanfaat hari ini.
Buat kamu yang mungkin pengen personal reading, coaching, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Makasih udah hadir, salam santun, salam rahayu buat semuanya.